Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di channelnya Mas Heri 123. Hari ini saya kaget banget karena tiba-tiba dapat undangan atau dapat amanah dari teman dealer The Biker Shop Yogyakarta untuk review satu unit motor Royal Enfield. Dan motor ini adalah salah satu motor impian saya bosku. Ini di belakang kita udah ada satu unit motor Royal Enfield dengan cc 500 cc bosku. Kira-kira bagaimana penampakan motornya? Ayo sama-sama kita review bosku. Bosku, yang di depan kita ini kebetulan tipenya ya kita bisa lihat di sini klasik 500 bosku. Berarti menandakan bahwa motor ini memiliki cc atau kapasitas cc sebesar 500 cc dengan sistem asupan bahan bakar sudah menggunakan injeksi nih bosku, electronic fuel injection EV 500. Kita bisa lihat ini. Oke. Dan dari penampakan mesinnya ini kita bisa lihat bahwa di sini dia menggunakan satu silinder 500 cc bosku. Bisa Anda bayangkan nih bosku gimana gaharnya motor ini. Untuk rangkanya dia menggunakan rangka model apa ya ini bosku? Ya model seperti klasik bosku ini rangkanya. Nah, mirip klasik banget bosku ini model desain rangkanya ini bosku. Desain mesinnya pun masih seperti klasik, kayak bulat-bulat gitu bosku. Ala-ala motor-motor retro zaman dulu. Dan dia menggunakan double starter, jadi dia bisa menggunakan double starter pakai elektrik starternya dan menggunakan kickstarter 500 cc menggunakan kickstarter ya, nanti kita cobain bosku. Oke, dan dari penampakan sebelah kanan mesin ini kita bisa melihat juga bahwa transfer giginya atau menggunakan rantai sebelah kanan nih bosku. Nah ini dia menggunakan rantai di sebelah kanan, hampir mirip Harley Davidson ya bosku. Harley Davidson kan rata-rata timing beltnya di sebelah kanan. Nah ini sama ini bosku, rantainya dia di sebelah kanan. Oke. Ini penampakan mesin dari sebelah kanannya. Knalpotnya juga klasik banget nih bosku. Dan coba kita lihat penampakan mesinnya dari sisi sebelah kiri dari motor ini. Kurang lebih seperti ini bosku. Luar biasa kan konstruksinya bosku. Dan untuk persnelannya ada di sebelah sini. Ini mirip banget dengan konstruksi motor klasik memang bosku. Framenya bisa dilihat bosku, ini framenya sampai di spakbornya juga itu dikasih frame bosku. Oke. Setelah di bagian mesin, coba kita lihat mulai dari atas bosku. Karena ini motor baru, ternyata speedometernya masih ada tutupnya. Kita buka. Nah, bagian speedometernya bener kan bosku, ini masih klasik banget modelnya. Speedometer bagian atas, kemudian ada trip meternya, dan di bawahnya baru ada kunci kontaknya. Kunci kontak di sampingnya bagian bawahnya sebelah kanan ini ada indikator untuk fuel. Dan di situ ada ABS juga tulisannya. Coba kita nyalain. Oke. Begitu kita nyalain ada indikator lampu netral menyala dan ada juga indikator ABS-nya menyala. Fuelnya juga menyala dan ini indikator untuk injeksinya. Injeksinya tadi langsung berbunyi bosku. Oke, kita matikan. Ini untuk bagian speedometernya. Jadi speedometernya ini konstruksinya jadi satu dengan headlampnya. Nah, dia menyatu dengan headlampnya bosku. Lagi-lagi memang dia masih klasik banget ya bosku. Sekarang kita tutup dulu. Ya. Untuk holder sebelah kiri ini sama dengan motor-motor Jepang kebanyakan bosku. Holder sebelah kirinya sama dengan motor-motor Jepang kebanyakan. Di sini ada jok dan ada lampu jauh, lampu dekat. Di sini ada untuk lampu sen
dan ini klakson serta ada lampu dim. Oke. Dilengkapi juga dengan jalur setir. Di bagian sebelah kiri tentunya ada handle untuk koplingnya, bosku. Dan ini tampilan kaca spionnya. Kaca spionnya menggunakan tampilan yang sangat klasik banget nih, bosku. Bulat. Oke, kita coba ke sebelah kanannya. Baik, bosku, ini untuk holder sebelah kanan dari motor Royal Enfield Classic 500. Di holder sebelah kanannya, di sini ada engine stop. Sama sih seperti motor motor Jepang kebanyakan. Engine stop dan electric starternya. Ini ada electric starternya. Kemudian tentunya ada master untuk rem depannya. Karena rem depannya menggunakan cakram. Ini masternya ada di atas, sama seperti motor-motor lain kebanyakan. Dan spionnya juga bulat sama seperti sebelah kiri tadi, bosku. Oke, kita lihat bagian headlampnya. Dia mengusung model retro. Cuman di sini ada lampu, 2 lampu. Ini kemungkinan untuk lampu kota ini, bosku. Coba kita nyalakan. Oh iya. Oke, ini lampu kotanya langsung menyala. Ini masih menggunakan lampu model klasik, bosku, bukan LED. Keren banget sih. Dan lampunya juga, lampu depannya untuk balon lampu utamanya masih menggunakan lampu model lama yang warnanya agak kuning-kuningan begitu, bosku. Oke, kita turun ke bawah. Di sini ada lampu sen sebelah kanan dan kiri. Lampu sen kanan dan kiri sejajar dengan logo Royal Enfield yang ditempatkan pada sok bagian depannya, bosku. Ini logonya berwarna emas, keren banget, asli. Oke, kita turun ke bawah lagi, bosku. Kita lanjut ke bawah. Dia menggunakan shock breaker model teleskopik. Dan pada ujung-ujung sebelah kiri kanannya di sini ditempatkan mata kucing. Ini sebelah kirinya dan ini sebelah kanannya, bosku. Ada mata kucingnya. Oke, dan untuk spakbornya sendiri ini menggunakan bahan plat nih, bosku. Menggunakan bahan plat dan dilapisi dengan cat yang diberikan aksen sangat beraroma klasik. Penempatan spakbornya sendiri di sini masih menggunakan, kembali lagi, masih menggunakan gaya klasik, bosku. Ini ada tempatnya. Ya, memang retro banget motor ini. Dia nggak bisa move on ke model barunya. Dan penempatan cakramnya berada di sebelah kiri dari motor ini, bosku. Cakram depannya. Oke, kita lihat cakram depannya ditaruh pada sebelah kiri bagian motor ini, dan ini sudah menggunakan teknologi ABS. Oke, ini sudah agak lebih maju daripada modelnya, bosku. Untuk ban sendiri, ban depan menggunakan ukuran ban 90 ring 19 ini, bosku. Dia masih menggunakan velg Ruji model zaman dulu. Tapi is okay nih, bosku, keren banget. Oke, setelah kita lihat tadi bagian depannya dan kita udah singgung masalah mesinnya, kemudian kita lihat dari bodi sampingnya. Bodi sampingnya ya oke lah, mulai dari tangki sendiri bisa mengusung kapasitas bensin sampai dengan 13,5 liter, bosku. Ini tangkinya lumayan, bisa 13 literan, 13,5 liter ini, bosku. Oke, tangkinya sendiri di sini ada apa ya, ini untuk ada karetnya di sini, jadi posisi kaki Anda akan nyaman ketika menyandar di tangki. Kemudian dikasih tulisan Royal Enfield, keren, menurut saya sih keren banget ini. Lanjut lagi, untuk di bagian bodi sampingnya di sini ada cover. Di sini kayaknya ini cover filter udara ini, bosku. Dan di sini juga ada box, dan di sini ada kuncinya. Ini saya belum tahu, mungkin kita bisa buka aja. Kira-kira isinya apa ini, bosku? Oh, ini filter, bosku.
Jadi mohon maaf, di sini filter udara. Oh iya, di sini ada selangnya masuk di sini. Ini adalah filter udara dan di sini kemungkinan adalah cover aki, bosku. Oke, kita tutup. Oke, akinya sendiri dia menggunakan aki dengan kapasitas 12 volt. Baik, bosku, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah lihat ternyata di sini adalah filter udaranya dan di sebelah situ adalah cover untuk cover akinya. Bagian belakang ini kita bisa lihat di sini. Shock breaker belakang menggunakan shock breaker ganda. Cuman ini modelnya udah keren. Ini udah menggunakan tabung. Sebelah kanan dan sebelah kiri ini sama semua. Dan uniknya di belakang udah menggunakan shock breaker ini, cuman di bagian joknya ditambahkan lagi per. Jadi bisa dibayangkan lah, kelihatan nyamannya double nih, bosku. Di joknya ada pernya, di belakang juga tetap menggunakan shock breaker, jadi bukan rigid. Biasanya sih kalau pakai per di sini, belakangnya model framenya rigid atau mati. Kemudian shock breaker belakangnya ini ada list dari rangkanya nih, bosku. Dia pakai frame ini, bosku. Nah, ini dibalut frame bagian luarnya. Framenya ini menyatu sampai di footstepnya. Keren banget lah motor ini. Oke, dan kemudian spakbornya ada di tengah-tengah, dibalut frame yang tadi. Kita lihat, dan untuk rantainya sebelah kanan seperti kita sudah singgung tadi. Dan ukuran bannya untuk ban belakangnya ini menggunakan ukuran ban 110 80 ring 18. Jadi yang di depan tadi menggunakan ring 19, Royal Enfield ini untuk ban bagian belakangnya menggunakan ring 18 dengan tapak yang lebih lebar. Nah, ini, bosku. Oke, ini dari tampilan sebelah kanannya. Ini untuk lampu bagian belakangnya. Nah, ini asli banget nih. Ini masih mengusung model jadul banget nih kalau begini, bosku. Karena lampunya juga, dudukannya juga model begini. Dudukan lampu belakangnya ini model jadul banget, tapi sudah dilengkapi dengan mata kucing. Jadi lebih safety untuk berkendara di malam hari. Jadi sebelah kanan ada mata kucing, sebelah kirinya juga ada mata kucingnya. Kemudian di bagian belakangnya sini ada mata kucingnya sebelum dapat ke dudukan plat nomornya, bosku. Dan untuk pemilihan lampunya sendiri, dia mengusung lampu dengan corak bulat-bulat gini, bosku. Lampu stopnya bulat, lampu sennya bulat, kanan kiri. Ya, keren banget. Asli. Spakbor belakang juga ada logo dari Royal Enfield. Dan sebelum kita lihat ke sebelah kirinya, kita lihat dulu bagian joknya. Ini bagian joknya nih, bosku. Joknya seperti tadi saya bilang, ini nyaman banget untuk diduduki ridernya. Dan di bagian belakang biasanya sih teman-teman dari Royal Enfield tuh jok bagian belakangnya ini dihilangin. Jadi ini bisa dicopot. Jadi mereka kalau single riding keluar daerah, jok belakangnya dicopot. Nah, gitu. Ini jok belakangnya untuk boncengersnya. Oke, kita lanjut lihat ke sebelah kiri dari motor RE ini. Baik, ini adalah penampakan sebelah kiri dari motor ini. Ini bagian belakangnya sama seperti sebelah kanan tadi, bosku. Cuman di sini ditempatkan cakramnya. Untuk cakram bagian belakang juga sudah mengusung teknologi terbaru, yaitu sudah menggunakan ABS ini, bosku. Kemudian di sini kalau di sebelah kanan tadi adalah box filter, di sebelah kiri nih kemungkinan box untuk elektrikal ya nih. Atau kita lihat aja, bosku. Toolkit ya. Nah, oke, bosku, di sini ada electrical box. Di sini ada fuse, ada berbagai macam soket-soket elektriknya, dan kemudian ada toolkit, tempat untuk menaruh toolkit dari motor ini, bosku. Oke, kita tutup lagi.
bosku, tadi kita sudah lihat di sini ada electrical boxnya dan untuk toolkitnya. Kemudian di sebelah kiri ini, di sini ada kotak untuk naruh baterainya atau akinya bosku. Di sini ada kuncinya juga, jadi aman. Kita bisa buka dan kita tarik naik ke atas. Ini akinya bosku. Oke, kita bisa tutup lagi. Tempatnya modelnya klasik banget nih bosku. Kita bisa dikunci lagi dan aman pokoknya akinya di sini. Untuk tampilan sebelah kirinya, mesin sebelah kirinya seperti ini bosku. Tadi kita udah singgung, dan di sini ada penempatan untuk klaksonnya. Klaksonnya cuma satu nih bosku. Oke. Dan saya tadi lupa bosku, selain beberapa keamanan tadi, motor ini juga dilengkapi dengan kunci setir. Tentunya kunci setirnya ada di sini bosku. Ini klasik banget bosku, asli. Udah kita kunci. Oke, udah nggak bisa muter-muter lagi. Jadi motornya aman. Baik bosku, mungkin untuk review unit ini saya rasa cukup sampai sekian. Tetapi saya akan nyobain dulu nih, kira-kira saya yang punya tinggi badan 171 cm dan berat badan saya sekitar 85 kg, kalau saya pakai motor ini kira-kira cocok gak sih? Untuk bosku semua yang postur tubuhnya hampir seperti saya, bisa langsung simak kira-kira motor ini cocok apa enggak. Yuk langsung kita simak videonya bosku. Tes bunyikan motor ini bosku. Kontak dulu, pastikan ini pada posisi on. Ini suaranya bosku. Keren banget.